TikTok memang menjadi fenomena besar di Indonesia. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai platform untuk mengekspresikan diri, berbagi informasi, dan bahkan mempromosikan bisnis. Banyak orang, terutama generasi muda, yang bercita-cita menjadi TikToker viral karena beberapa alasan. TikTok telah membawa banyak dampak positif di Indonesia, terutama dalam hal kreativitas, peluang ekonomi, dan promosi bisnis. Namun, dampak negatifnya seperti penyebaran konten tidak pantas, kecanduan, dan masalah privasi juga perlu diatasi. Pemerintah, pengguna, dan platform itu sendiri perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa TikTok tetap menjadi lingkungan yang aman dan bermanfaat bagi semua orang. Jadi pada video kali ini kami ingin menceritakan kisah perjalanan hidup seorang perempuan bernama Sari. Ia adalah TikToker yang sangat terkenal namun tak ada yang menyangka ia mengalami hal yang di luar dugaan saat sedang berada di Mekah. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak cerita ini dengan baik agar tidak tersesat. Awal perjalanan. Sari, seorang gadis berusia 24 tahun dari kota kecil di Jawa Tengah, memiliki mimpi besar untuk meraih kesuksesan di dunia digital. Sejak SMA, ia sudah gemar membuat video-video pendek yang ia unggah di media sosial. Bakatnya dalam berakting dan berbicara di depan kamera membuat banyak orang tertarik. Namun, saat itu belum ada platform yang benar-benar bisa menampung kreativitasnya. Ketika TikTok mulai populer di Indonesia, Sari melihat peluang besar. Dengan semangat membara, ia mulai membuat konten-konten kreatif di platform tersebut. Mulanya, ia hanya memiliki sedikit pengikut, namun ia tidak patah semangat. Setiap hari, Sari belajar dan terus berinovasi agar video-videonya semakin menarik. Konten-konten awalnya sederhana, seperti tips kecantikan, tutorial memasak, dan vlog sehari-hari. Namun, lambat laun, Sari menemukan gayanya sendiri yang unik. Ia mulai membuat video-video lucu dan inspiratif yang mampu menarik perhatian banyak orang. Salah satu video yang membuat namanya melejit adalah saat ia berakting sebagai berbagai karakter dalam satu cerita komedi. Video itu viral dan sejak saat itu, pengikutnya bertambah dengan cepat. Kesuksesan yang membutakan. Dengan popularitas yang semakin meningkat, datanglah tawaran endorsement dari berbagai merek. Mulai dari produk kecantikan, pakaian, hingga makanan, semua ingin bekerja sama dengan Sari. Dalam waktu singkat, pendapatan Sari melonjak drastis. Dari seorang gadis biasa, ia berubah menjadi selebriti dengan gaya hidup mewah. Mobil sport, apartemen mewah di Jakarta, dan liburan ke luar negeri menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, kesuksesan ini juga membawa perubahan dalam dirinya. Sari mulai merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Ia seringkali bersikap angkuh dan tidak lagi peduli dengan teman-teman lamanya. Semua orang di sekitarnya hanyalah alat untuk mendukung popularitasnya. Dalam satu kesempatan, seorang teman dekat mengingatkannya untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Namun, Sari hanya tertawa dan mengabaikan nasihat tersebut. Baginya, kesuksesan adalah bukti kerja kerasnya sendiri dan ia berhak menikmati setiap hasilnya. Kehampaan dalam kemewahan. Di balik gemerlapnya kehidupan yang ia jalani, Sari mulai merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap malam, setelah keramaian berakhir dan ia kembali ke apartemen mewahnya, Sari seringkali merasa hampa. Meskipun dikelilingi oleh barang-barang mahal dan popularitas, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Kondisi ini semakin parah ketika ia menyadari bahwa banyak orang yang mendekatinya hanya karena popularitas dan hartanya. Sari mulai meragukan ketulusan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang penuh kepalsuan dan kemunafikan. Di tengah kegelisahan ini, seorang teman dekatnya, Lia, yang juga seorang influencer, mengajak Sari untuk melakukan perjalanan umrah. Lia mengatakan bahwa perjalanan spiritual tersebut bisa menjadi momen refleksi dan pencarian makna hidup yang sejati. Perjalanan ke Tanah Suci. Setelah mempertimbangkan saran Lia, Sari memutuskan untuk pergi umrah. Ia berharap bisa menemukan kedamaian dan jawaban atas kegelisahan yang selama ini mengganggunya.
Perjalanan ke Tanah Suci ini bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tetapi juga mencari makna hidup yang sebenarnya. Saat tiba di Mekah, Sari merasakan keagungan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah keramaian orang yang beribadah, ia merasa kecil dan tidak berdaya di hadapan kebesaran Allah. Setiap langkah dalam rangkaian ibadah umrah ia jalani dengan hikmat, berharap bisa menemukan jawaban atas kegelisahan hatinya. Namun, di tengah perjalanan tersebut, Sari mengalami sesuatu yang tak terduga. Saat sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba ia merasakan sesak napas dan pandangannya mulai gelap. Sari pun pingsan di tengah lautan manusia yang sedang beribadah. Azab yang mengguncang. Sari segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh keluarganya. Di sana, dokter melakukan berbagai pemeriksaan, namun tidak menemukan masalah medis yang jelas. Meski demikian, kondisi Sari semakin memburuk. Ia seringkali mengalami mimpi buruk dan merasa ada beban berat di dadanya. Pada suatu malam, Sari bermimpi didatangi oleh sosok bercahaya yang menegurnya atas kehidupan hedonis yang selama ini ia jalani. Sosok tersebut mengingatkannya akan pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Sari terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan hati yang berdebar kencang. Pagi harinya, Sari menceritakan mimpinya kepada Lia. Lia meyakinkannya bahwa mungkin itu adalah tanda dari Allah agar Sari kembali ke jalan yang benar. Sari mulai merenungkan setiap perbuatan dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia merasa sangat menyesal dan berjanji untuk berubah. Kesadaran dan pertobatan. Setelah pulih, Sari memutuskan untuk mengurangi aktivitasnya di media sosial dan fokus pada ibadah serta introspeksi diri. Ia mulai membaca buku-buku agama, mengikuti kajian, dan melakukan banyak amal kebaikan. Sari juga meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Perubahan Sari ini menarik perhatian banyak orang. Pengikutnya di media sosial merasa terinspirasi oleh perjalanan spiritualnya. Sari mulai menggunakan platformnya untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan inspiratif. Ia berbagi pengalaman tentang pentingnya menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kebangkitan baru. Sari kini menjadi sosok yang lebih bijak dan rendah hati. Ia tidak lagi terjebak dalam gemerlapnya dunia hiburan, namun menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan. Setiap konten yang ia buat kini lebih bermakna dan inspiratif, mengajak pengikutnya untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Kisah Sari menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Meskipun popularitas dan harta bisa diraih dengan mudah, namun ketenangan batin dan kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sari menjadi contoh nyata bahwa setiap orang, tak peduli seberapa jauh mereka tersesat, selalu memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Sari melanjutkan hidupnya dengan penuh keikhlasan, terus beribadah, dan berbuat kebaikan. Ia selalu mengingatkan dirinya dan orang lain bahwa hidup ini hanya sementara, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan berbuat kebaikan kepada sesama. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk tidak hanya mengejar duniawi, tetapi juga mencari makna hidup yang sejati dan abadi.